Hai guys, thank you udah klik video ini. Nah jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang pernah terjadi di Klungkung, Bali. Kasus yang benar-benar naas yang dialamin seorang wanita. Yang semuanya berawal dari hubungan gelap di balik pernikahannya. Sampai berujung naas di sebuah kos-kosan yang dilakukan pelakunya ini. Yang emang horor banget nih soal apa yang dia lakukan. Tapi semua yang terjadi ya pasti ada sebab akibatnya. Nggak mungkin terjadi kayak gitu aja, nggak mungkin. Makanya nih ya kasus ini harus banget kita bahas di sini. Supaya sebab akibat dari apa yang terjadi di sini nantinya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Ya terutama untuk kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau ada nyaman, ada santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Bentar dulu nih, bentar. Nah jadi karena aku sering make kaos Arvos ini ya, sampai di notice nih sama Arvos officialnya. Jadi thank you banget buat Arvos yang udah ngirimin kaos keren ya nih buat aku gitu ya. Karena buat aku pribadi kaos Arvos ini memang enak banget sih, makanya aku sering makainya. Sampai ada yang komen ya, "Bang, lu gak pernah ganti kaos apa?" Sebenarnya aku kaos Arvos kayak gini awalnya ya aku memang beli sendiri, itu udah sampai ada 4 atau 5 kaos, tapi samaan semua gitu. Jadi seolah kayak nggak ganti kaos, padahal ya aku ganti, tapi ya samaan aja. Ya karena aku memang seneng kaos warna hitam sih. Nah jadi buat kalian yang mau samaan ya kaosnya dengan aku, kalian bisa check out aja di link di bawah. Ya atau kalian bisa lihat dulu, di save dulu. Nanti mungkin kalau cocok ya check out. Ya udah itu aja pesan-pesan dari aku. Jadi langsung aja nih kita balik ke ceritanya. Diana Sari tumbuh besar di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kelurahan Samapiun. Yang awalnya ya Diana ini tinggal dengan keluarga dan orang tuanya di sana. Yang mana sejak kecil Diana ini emang dikenal sebagai anak yang pinter, supel, mudah bergaul dengan siapapun dan gampang beradaptasi dengan lingkungannya. Nah jadi sejak kecil ya Diana ini emang udah punya banyak temen. Terus sejak sekolah Diana juga dikenal sebagai penari yang cukup berbakat karena sering mewakili sekolahnya sebagai penari tingkat kabupaten. Selain itu sejak sekolah juga ya Diana pun udah bercita-cita pengen menjadi bidan. Nah jadi setelah dia lulus SMK, dia pun sempat melanjutkan pendidikannya untuk kuliah di Akademi Kebidanan yang ada di Sumbawa. Tapi sayangnya sebelum menyelesaikan kuliahnya di tahun 2011, Diana pun enggak melanjutkan kuliahnya karena memutuskan menikah dengan suaminya yang saat itu masih berstatus mahasiswa juga. Dari pernikahan ini mereka pun akhirnya dikaruniain seorang anak. Dan semenjak ini ya Diana pun itu mulai berusaha nyari kerja, yang akhirnya diterima kerja sebagai karyawan yang bertugas sebagai teller di salah satu bank swasta yang ada di Sumbawa. Selama menjadi teller, Diana yang emang tipikal orang yang ramah ya, bukan cuman ramah sama rekan kerja, tapi juga dengan nasabahnya. Nah jadinya setelah beberapa tahun kerja, tepatnya di tahun 2013, Diana pun itu mulai kenal dan dekat dengan salah satu nasabahnya yang bernama Fikri, yang awalnya emang cuman berteman. Nah tapi lama-kelamaan ya, setelah mereka yang suka sama suka, jadinya secara diam-diam mereka pun mulai menjalin hubungan gelap. Yang padahal saat itu Fikri juga sebenarnya udah punya istri yang berasal dari Bali, yang padahal juga nih ya istrinya saat itu sedang mengandung, yang juga tinggal di kawasan Sumbawa. Terus soal kerjaan Fikri ini ya, saat itu dia ini bekerja sebagai guru ngaji di sebuah yayasan panti asuhan yang ada di Sumbawa. Nah jadi Rifki juga saat itu emang dikenal sebagai sosok yang baik, lemah lembut dan sangat religius. Selain itu dia juga bekerja sebagai tukang di sebuah ternak kambing yang gak jauh dari rumahnya. Nah jadi Rifki ini ya emang udah lihai dalam motong-memotong. Terus soal hubungan gelap mereka ini ya, biarpun mereka yang udah sama-sama tahu kalau Fikri yang udah punya istri, sedangkan Diana juga udah punya suami, tapi ya mereka pun terus menjalin hubungan gelapnya. Sampai akhirnya masing-masing pasangan mereka pun itu mulai curiga. Karena saat itu awalnya ya istri Fikri ini yang mulai curiga, sampai akhirnya dia sempat mempergoki obrolan Rifki dengan Diana yang sebagai wanita lain. Tapi awalnya Rifki pun cuma mengakui kalau Diana itu ya cuman teman biasanya. Ya alasan klasik. Nah tapi ya istri Vicky yang gak terima itu langsung ngelapor ke orang tua Rifki soal hubungan gelapnya dengan wanita lain yang bernama Diana. Karena ini masalahnya pun ya jadi makin gede. Karena saat itu orang tua Rifki yang udah tahu ya itu sampai mendatangi rumah orang tua Diana untuk melaporkan dan ngomongin masalah ini. Jadinya orang tua Diana bahkan suaminya pun ya akhirnya tahu persoalan perselingkuhan Diana ini, yang berakibat retaknya hubungan Diana dan suaminya. Sampai suaminya pun itu berusaha menyelidiki sendiri soal kebenaran perselingkuhan Diana ini. Terus setelah terbukti benar-benar selingkuh, akhirnya di bulan Februari tahun 2014 Diana pun diceraikan suaminya. Dan sejak itu anak mereka yang saat itu masih berusia 2 tahun ya akhirnya tinggal dan dirawat pihak keluarga suaminya. Bukan cuman itu, karena masalah perselingkuhan Diana ini yang ternyata sampai kedengaran ke bank tempat dia kerja ya, akhirnya Diana pun diberhentikan karena masalah internalnya. Karena ini setelah semuanya hancur dan hilang ya, Diana pun sempat menyesali semuanya dan mulai berusaha move on dari masalahnya dengan berencana melanjutkan kuliah atau kerja keluar kota. Karena saat itu ya Diana juga
juga itu pengen menjadi sosok yang sukses di perantauan. Sedangkan Rifki karena masalah perselingkuhannya, Rifki juga itu diberhentikan dari pekerjaannya. Karena ini ya dia pun sempat kebingungan karena udah nggak punya pekerjaan lagi. Tapi di samping itu Rifki ini dimaafkan istrinya. Nah jadi dia nggak bercerai nih dengan istrinya. Nah tapi karena masalah ini ya istrinya pun ngajak Rifki dan satu anak mereka buat tinggal dan menetap ke Bali, tepatnya di Kabupaten Kelungkung yang sebagai kampung halaman istrinya, dengan tujuan supaya Rifki ini jauh dari godaan Diana. Setelah Rifki dan istrinya mulai menetap di Kelungkung Bali ya, awalnya semuanya sempat jadi tenang karena Rifki juga itu mulai fokus membangun dan memperbaiki rumah tangganya. Sedangkan Diana juga mulai tenang biarpun saat itu dia udah berstatus sebagai janda. Karena setidaknya ya dia pun itu mulai rehat dan mulai kembali menata ulang hidupnya dengan berencana merantau keluar kota, tepatnya ke kota Malang. Tapi beberapa bulan kemudian secara diam-diam Rifki dan Diana kembali berkomunikasi dan balik membangun hubungan gelapnya lagi. Jadinya Fikri yang saat itu yang udah tinggal di Bali dengan istrinya ya langsung membujuk Diana buat tinggal dan ngekos di Bali buat mereka bisa bersama-sama lagi. Karena ini Diana yang sebenarnya mau merantau ke Malang langsung dia batalin. Jadinya dia pun langsung minta izin ke ibunya buat merantau ke Bali dengan alasan mau nyari kerja di sana. Tapi awalnya ibunya pun sempat melarang Diana ini keluar kota dan menyarankan Diana untuk tetap tinggal di Sumbawa supaya dia bisa terus dekat dengan anaknya yang saat itu emang sedang butuh perhatian dari Diana ini yang sebagai ibu kandungnya. Karena saat itu ya anaknya Diana ini emang sering kangen dan manggilin ibunya. Tapi Diana yang udah kebelet banget ke Bali ya nggak terima dengan larangan dan nasihat ibunya. Sampai akhirnya ya dia pun langsung pergi dari rumahnya dengan ngebawa motornya Yamaha Miosul. Diana yang sebelumnya belum pernah sama sekali keluar kota itu langsung nekat dan memberanikan diri untuk berangkat ke Bali dengan ngebawa motornya menggunakan kapal feri dari pelabuhan Lembar yang ada di Lombok. Setelah nempuh 4 jam pelayaran, akhirnya dia pun nyampe di pelabuhan Padang Bayi yang ada di Karangasem, Bali. Nah setelah itu dia pun lanjut perjalanan lagi menggunakan motornya ke wilayah Kelungkung yang nempuh setengah jam perjalanan dari pelabuhannya. Nyampe di Kelungkung, di sana dia pun sempat nelpon ibunya untuk ngabarin kalau dia udah nyampe di Bali. Pastinya ini pun ngebuat orang tuanya di Sumbawa kaget karena Diana sebelumnya emang belum pernah keluar kota. Tapi mau nggak mau keluarganya pun terpaksa pasrah dengan keputusan Diana ini untuk merantau ke Bali dengan alasan nyari kerja. Terus setelah ngabarin ibunya, Diana pun langsung ngabarin Fikri yang akhirnya ya mereka pun ketemu lagi di sana dan langsung nyari kos-kosan. Nah setelah muter-muter mereka pun akhirnya nemuin sebuah kos-kosan yang ada di wilayah Samarapura Cold yang ada di Kabupaten Kelungkung untuk tempat tinggal Diana di sana. Sejak ini mereka pun mulai sering menjalin hubungannya lagi di kos-kosan itu. Bahkan Fikri ini mulai sering nginep di sana. Sampai lama kelamaan ya istri Fikri pun mulai curiga nih dengan perubahan sikapnya karena Fikri ini mulai jarang di rumah. Karena ini istrinya pun mulai mematai gerak-geriknya yang akhirnya barulah ketahuan ya kalau Fikri yang lagi-lagi menjalin hubungan gelapnya dengan Diana. Nah karena ini ya hubungan Fikri dan istrinya pun mulai rumit lagi sampai Fikri pun itu nggak bisa nemuin Diana lagi di kosannya. Sedangkan Diana juga mulai kesel karena Fikri yang udah gak ada kabar dan gak pernah nemuin dia lagi di kosannya. Terus puncaknya saat itu Diana juga ternyata udah hamil buah dari hubungan gelap mereka. Nah yang mana inilah yang jadi awal mula dari terjadinya kasus ini. Jadi karena Diana yang saat itu udah mengandung ya, jadinya dia pun berusaha menghubungi Fikri buat ngabarin kondisinya dan nyuruh bahkan maksa Fikri buat nemuin dia di kosan. Karena ini setelah mendapat kesempatan secara diam-diam ya Fikri pun langsung mendatangi kosan Diana. Nah setelah ketemu Diana pun tiba-tiba minta dinikahin karena kondisinya yang udah mengandung. Nah sedangkan Fikri itu langsung nolak tuh karena saat itu dia udah punya istri dan anak. Karena ini mereka pun mulai berdebat sampai berujung bertengkar. Dimana di situ ya Diana yang udah benar-benar emosi itu langsung ngambil mau langsung pergi untuk menghabisi istrinya Fikri yang dia anggap sebagai penghalang di hubungan gelap mereka. Awalnya Fikri pun berusaha nahan Diana keluar. Nah tapi karena Diana yang terus-terusan memberontak bahkan menjerit ya, jadinya Fikri yang juga udah emosi itu langsung kepala Diana ke dinding sebanyak 2 kali. Sampai akhirnya Diana pun seketika terjatuh gak sadarkan diri. Karena takut ada yang curiga, takut ada yang dengar suara keributan dan teriakan Diana tadi ya. Jadinya dia pun langsung ke depan tuh untuk ngelihat situasi dengan berpura-pura ngelap motor untuk menghindari kecurigaan tetangga kosannya. Setelah ngerasa aman dia pun masuk lagi ke kosan. Nah terus demi menghilangkan masalahnya ya karena saat itu Diana mulai nuntut dinikahkan apalagi kondisinya yang udah mengandung. Jadinya Fikri pun langsung ngambil kain panjang dan mengeksekusinya dengan menggunakan kain. Setelah itu dia pun mulai kebingungan apa yang harus dia lakukan supaya aksinya ini gak terendus. Apalagi dia pun gak berani ngebawa tubuh Diana keluar dari kosannya ya karena khawatir dicurigain. Terus di tengah-tengah kebingungannya karena dia yang pernah kerja di pemotongan kambing ternak yang emang ahli juga di bagian itu. Jadinya tubuh Diana pun langsung dia seret ke kamar mandi dan disitulah tubuh Diana pun dia jadikan sampai jadi beberapa bagian. Bahkan sampai jadi potongan-potongan kecil. Setelah beres dia pun sempat keluar duduk di depan kosannya
sambil nyebat tenangin diri. Setelah itu dia pun masuk lagi dan ngelanjutin aksinya untuk ngebungkus semua potongan-potongan tadi yang dia masukkan ke dalam beberapa plastik hitam ukuran besar. Setelah itu barulah dia pun keluar menggunakan motor untuk ngebuang beberapa bungkus plastik tadi yang dibuang di 13 titik lokasi yang berbeda yang ada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem yang ada di Bali. Setelah semuanya beres, dia pun langsung balik lagi ke kosan Diana untuk ngebersihin sisa-sisa aksinya, termasuk nyiram kamar mandinya yang saat itu dipenuhi cairan merah sampai benar-benar bersih. Nah setelah itu ya dia pun langsung balik ke rumah istrinya dan beraktivitas kayak biasa. Besoknya, tepatnya di tanggal 17 Juni tahun 2014, di siang harinya nih ya, warga yang melintas di Jalan Raya Bukit Jambul yang ada di wilayah Klungkung itu dihebohkan dengan temuan satu bungkus plastik warna hitam yang berisi kelapa wanita. Karena ini, mereka pun langsung melaporkan soal temuan ini ke pihak kepolisian di Polres Klungkung. Gak lama kemudian, pihak kepolisian pun mulai berdatangan yang langsung melakukan olah TKP dan juga menyelidiki temuan tadi. Nah, karena yang ditemukan cuman bagian kelapanya aja, jadinya ya polisi pun berusaha menyisiri lokasinya untuk nyari sisa potongan lain yang awalnya nggak ditemukan. Tapi sorenya di lokasi yang lain ya, warga di Desa Pesaban, Kecamatan Rendang yang udah masuk di Kabupaten Karangasem juga dihebohkan karena nemuin satu bungkus plastik yang berisi potongan lainnya. Karena ini pihak kepolisian di Polres Klungkung dan Karangasem pun ya itu mulai melakukan koordinasi mencari sisa-sisa lainnya yang saat itu masih belum ditemukan. Terus besoknya beberapa warga lain kembali melaporkan karena lagi-lagi nemuin sisa-sisa lainnya di lokasi dan wilayah yang berbeda, yang semuanya ditemukan di pinggir jalan di 13 titik wilayah yang berbeda. Yang pasti kabar ini pun langsung membuat warga di sana heboh bahkan merinding karena semuanya mulai bertanya-tanya siapa korban naas itu, apa yang sebenarnya terjadi, dan yang paling penting ya siapa pelaku di balik itu semua. Sampai tega menyebar tubuh korbannya ke 13 lokasi. Karena saking horornya ya, sampai temuan ini pun sempat jadi liputan nasional saat itu. Di samping itu, semua temuan tadi ya itu langsung dikumpulin di RSUP Sanglah yang ada di kota Denpasar, Bali untuk menyelidiki identitasnya secara forensik yang emang sangat-sangat rumit. Sedangkan di balik itu, di sisi lain nih ya, salah satu tetangga kosannya Diana yang juga udah kenal baik dengan Diana sebenarnya sempat dengar suara keributan dari arah kosan Diana beberapa hari yang lalu. Dan sejak itu tumben-tumbennya Diana juga udah gak pernah kelihatan keluar lagi dari kosannya. Sedangkan motornya itu masih terparkir di depan. Karena udah kenal baik sama Diana ya, jadi tetangganya pun sempat berusaha manggil tapi gak ada sautan. Dan mereka juga sempat berusaha menghubungi Diana yang juga udah gak bisa dihubungin. Karena ini mereka pun mulai khawatir, apalagi ngingat saat itu ya seluruh warga di sana itu emang sedang dihantuin soal kabar temuan tadi. Sampai mereka pun khawatir nih dengan keadaan Diana yang saat itu udah menghilang. Apalagi mereka juga ingat di hari saat mereka mendengar suara keributan di kosan Diana, mereka juga sempat ngelihat air got berwarna merah pekat yang berasal dari saluran pembuangan kosannya Diana. Jadinya mereka yang udah khawatir ya langsung melaporkan soal hilangnya Diana ini ke pihak kepolisian di sana dan juga menceritakan semua kejanggalan dan kecurigaan mereka yang sebelumnya terjadi di kosannya Diana. Setelah mendapat laporan, pihak kepolisian pun langsung mendatangi kosan Diana dan berusaha nyari tahu identitas pengontrak di kosannya, yang ternyata ya pengontraknya atas nama Fikri dan Diana yang merupakan warga Sumbawa, NTB. Karena ini polisi pun langsung mendatangi alamat KTP-nya di Sumbawa. Nah setelah ketemu dengan orang tua Diana ya, polisi pun langsung menjelaskan tuh kalau Diana saat itu dinyatakan hilang di Klungkung, Bali. Yang dikhawatirkan ini semua ada hubungannya dengan temuan tubuh wanita tanpa identitas di Klungkung. Nah jadinya ya polisi pun minta ayah kandung Diana untuk dibawa ke Bali untuk memastikan identitas wanita itu dengan dicocokkan melalui sampel DNA bapaknya. Dengar ini, orang tua Diana di Sumbawa pun ya langsung khawatir dan penuh harapan ya semoga yang ditemukan itu bukan Diana anak mereka. Tapi setelah DNA dicocokkan ya ternyata hasilnya menunjukkan kalau itu benar-benar Diana. Dimana ini pun ngebuat seluruh keluarga Diana di Sumbawa ya pastinya kaget dan histeris. Setelah itu berdasarkan keterangan keluarga Diana ya, polisi pun jadi tahu nih kayak gimana masalah Diana sebelumnya, termasuk ke Fikri yang sebagai selingkuhannya. Apalagi ya setelah diselidiki, Fikri juga ternyata saat itu udah menetap di Klungkung, Bali. Karena ini polisi pun langsung melakukan pemburuan yang akhirnya beberapa hari kemudian ya, tepatnya di tanggal 22 Juni tahun 2014, tepatnya di jam setengah 8 malam, Fikri pun akhirnya berhasil ditangkap di rumah pamannya yang ada di wilayah Samarapura, Klungkung, yang langsung dibawa ke Polres Klungkung ya untuk diperiksa lebih lanjut. Yang awalnya Fikri pun sempat nggak mengakui perbuatannya. Nah tapi karena kebohongan nggak akan bertahan lama diinterogasi ya, akhirnya nggak butuh waktu lama Fikri pun mengakui dan mulai menceritakan
semuanya. Dan Fikri juga mengakui nekat dan tega melakukan itu semua karena terpaksa. Karena saat itu Diana yang sebagai selingkuhannya minta pertanggungjawabnya untuk dinikahi karena udah mengandung buah dari hubungan gelap mereka. Yang awalnya dia pikir itu sebagai jalan keluar masalahnya, yang justru dia udah ngebuka keran masalah baru yang bahkan lebih serius lagi. Karena akhirnya dari apa yang udah dia lakukan ya di persidangannya di Pengadilan Negeri Samarapura, Fikri yang udah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku ya, akhirnya dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Kenapa? Karena emang ada unsur rencana di balik aksinya. Karena dia sebenarnya punya jeda waktu itu pas dia sebentar ke depan. Yang harusnya ya dia ini bisa mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi Diana yang saat itu sebenarnya masih pingsan. Jadi itulah yang ngebuat dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Apalagi yang memberatkan hukumannya yaitu karena gimana cara dia menghilangkan jejaknya, yang emang sangat gak masuk akal. Sedangkan Diana akhirnya tubuhnya dijemput keluarganya di RSUP Sanglah untuk dipulangkan dan dimakamkan di kampung halaman ibunya yang ada di Desa Landah, Lombok Tengah. Dan itulah akhir dari kasus ini. Ya semoga banget ya kasus ini bisa jadi pembelajaran dan renungan untuk kita semua. Terutama buat kalian-kalian yang mungkin udah atau sedang menjalin hubungan gelap di balik pernikahan. Harusnya ya kasus ini bisa jadi pembelajaran. Karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya. Ya semoga kalian semua nih ya, penonton-penonton aku, nggak ada yang terlibat masalah begituan yang mendekatkan diri ke masalah yang lebih besar dan lebih serius lagi. Amit-amit sih. Oke lah itu aja. Sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye-bye.